Nadia, hari ini lagi syuting apa nih? Lagi syuting di Studio Persari Suara Hati Istri. Lagi syuting di Studio Persari Suara Hati Istri, seperti biasa menjadi pelakor gitu. Kenapa sih terima peran pelakor itu kan Identik dengan negatif ya. Itu sebuah tantangan juga sih, karena kita sebagai pekerja seni atau terutama di dunia peraktingan ini kan luas banget ya. Kalau kita membatasi diri untuk nggak terima ini, nggak terima itu, kapan lagi kita untuk mengeksplor diri? Karena kita nggak ada yang tahu, misalkan cocoknya kita tuh mantapnya di tokoh ini gitu loh. Karena itu harus dari awal kita coba. Kamel sebenarnya nggak hanya pelakor sih. Kemarin kan di Raden Kian Santang itu jadi kayak nenek-nenek sihir, istilahnya nenek sihir tapi yang awet muda gitu kan. Itu tantangan juga kan, dengan suara yang kayak mak lampir kayak gitu-gitu. Semuanya Kamel coba, cuman memang orang identik ngelihat seorang Camelia Putri ini di Suara Hati Istri atau di FTV Indonesia itu sebagai pelakor gitu loh. Jadi karena antagonis kan jadi nyolok gitu loh. Itu sih. Tapi ini di sinetron, kalau nyatanya? Nyatanya gimana ya, Wak? Ya insya Allah enggak lah ya, karena kita juga berpikir bahwasanya apa yang ada di dunia sinetron, ada di dunia acting, belum tentu apa yang kita lakukan di dunia nyata itu persis sama persis apa yang kita perankan dong, gitu loh. Itu hanya peran doang. Ya tapi kalau antagonis terus, apa nggak capek gitu dapat peran itu terus? Justru capek kalau misalkan nggak ada kerjaannya, nggak ada syuting kan. Nggak sih, nggak ada kata capek untuk memerankan sesuatu peran, apalagi yang dikasihnya berarti penulis atau sebuah cerita itu mempercayakan Kamel untuk memainkan peran antagonis itu gitu loh. Sering dibully nggak sih? Sering banget, sering capek ngedelete-deletnya sebenarnya sih, karena Kamel juga nggak mau mereka tuh terlalu barbar, dalam arti itu kan just peran gitu, karena seni peran tuh luas. Kita harus bisa memerankan apapun, nggak hanya antagonis, nggak hanya protagonis, apapun itu. Jadi kalau misalkan dibully sih ada plus minusnya ya. Plusnya adalah memang mereka itu merasa benar-benar percaya gitu loh. Berarti Kamel berhasil untuk memerankan peran itu, tokoh tersebut, karakter tersebut gitu. Tapi kalau negatifnya ya pasti dampaknya kayak apaan sih gitu loh. Takutnya itu jadi doa gitu, jadi doa buat kita yang benar-benar nggak ngelakuin jadi ngelakuin gitu loh. Gitu. Tapi pernah ketemu Pen di jalan, di mall atau apa? Pernah diapain? Enggak sih, enggak sampai yang kayak gitu. Kalau misalnya di daerah ya, kalau di daerah misalkan Kamel kan juga nyanyi, misalkan nyanyi itu ada aja sih ibu-ibu misalnya, Mbak jangan kayak gitu dong, kasih yang bagus, contoh yang baik gitu. Nah ini juga sih, karena kan lagi kontroversial juga, ini satu produksi yang film sinetron Zahra itu. Kalau menurut Kamel, nih ya, dunia peraktingan itu, dunia seni itu luas gitu loh. Jangan disamakan dengan dunia realita plek-ketiplek. Kayak misalkan, Zara merain Zara umur 15 tahun tapi udah jadi istri ketiga. Itu sebenarnya ada di dunia nyata. Justru kita mengangkat apa yang ada di dunia nyata untuk kita diperlihatkan ke masyarakat. Kita ambil hikmahnya, pelajarannya apa. Kalau misalkan nikah dini itu seperti ini, jangan diambil negatifnya terus. Nyontohnya nggak baik. Ya berarti kamu gampang keterpengaruh dong gitu loh. Penonton kita masih belum bijak dan belum bisa kayak mana nih yang harus diambil hikmahnya, dipelajari. Kalau tokoh jahat tuh nanti endingnya begini, kan ada karmanya endingnya gitu loh. Tapi mereka sampai diganti judul kan, kasihan, diganti pemainnya diganti juga yang jadi tokoh Zara. Seperti itu sih. Tapi kamu lihatnya nggak ini ya, penontonnya belum bijak aja ya? Penonton kita gitu, makanya cerita-cerita sinetron kita itu kebanyakan monoton, bukan kitanya itu nggak mau membuat yang lebih, bukan kita sebagai penulis cerita. Aku yakin sih produser PH itu bukan berarti nggak mau bikin cerita yang menarik, bukan, tapi kitanya ini yang bikin kita membatasi gitu loh. Penonton kita yang bikin kita membatasi, membuat sesuatu cerita yang lebih mungkin dibilang kan harus ada yang kontroversial. Banyak kok film luar yang lebih absurd, lebih yang kayak nyeleneh gitu, bahkan kalau dibilang vulgar ada juga gitu loh. Tapi kita kalau nonton film luar kan pikirannya nggak kotor. Tapi nonton kita sendiri kenapa pikirannya jadi kotor gitu loh. Tapi lawan mainnya siapa sih di sini? Di sini Median Maladi. Kamel sering sih sama dia, waktu itu di Kopi Viral kan sama dia kan diundang. Sama siapa lagi? Terus sama Davina Jamasir. Istrinya Ical Muhammad. Ical Muhammad itu yang temannya Rizky Bilar itu loh. Oke. Gitu.